Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Guru. Sehat Pak. Selamat Siap siang. Pak. Gimana, masih semangat hari ini untuk mengikuti pembelajaran? Semangat Pak. Semangat Pak Guru. Bagus ya. Jadi Habis ditraktir laut kopi, Pak. ya tadi udah istirahat ya. Jadi udah semangat lagi. Sekarang kita mulai lagi pembelajarannya. Karena tadi udah istirahat, sekarang kita mulai lagi mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran hari ini itu dengan membaca doa terlebih dahulu ya, biar pembelajaran hari ini lebih barokah, ilmu yang kita dapatkan mudah untuk diterimanya dan bermanfaat. Mungkin untuk pembacaan doa boleh dipandu oleh ketua kelasnya. Kadek boleh untuk memandu teman-temannya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, mungkin sebelum dilanjut, saya ingin mengabsen dulu nih kehadiran anak-anak di sini. Apakah hadir semua atau tidak? Saya akan absen terlebih dahulu. Saya hadir, Pak. Ya, saya absen. Rivian, Hadir Pak. Anas, Ima, Hadir, Pak. Cynthia, Hadir, Pak. Daud, ada? Daud, mic-nya. Rizky, Rizky, Rizky ada? Rizky lagi nggak konsen itu Pak kayaknya. Aduh, lagi sibuk sendiri, Pak. Lagi. Ya, lanjut ke Budi. Dina, Hadir, Pak. Ira, Hadir, Pak. Kadek, Hadir, Pak. Made. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Tidak ada yang absen, tidak ada yang alpa. Untuk hari ini mungkin Bapak akan meng-share screen dulu untuk materi hari ini. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Bentar ya, ini rada nge-lag. Berat. Nah, udah muncul ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Bapak di kelas ini ya, di kelas yang mudah-mudahan ini kelas yang berbahagia dan semangat. Di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan pada mata pelajaran dasar desain grafis. Jadi kan beberapa waktu yang lalu, di pertemuan yang lalu itu kita sudah melakukan pembelajaran-pembelajaran, pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan, mulai dari mempelajari unsur tata letak desain, kemudian prinsip-prinsip desain itu seperti apa, sampai kita sudah membuat gambar-gambar secara manual ya, kayak menggambar logo, menggambar poster, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke materi baru. Kita akan mulai memasuki penggunaan teknologinya. Jadi, di minggu-minggu yang lalu itu Bapak pernah menyampaikan kepada kalian semua, mempelajari desain itu bukan hanya sekedar menggambar ya. Jadi kita belajar desain itu bukan hanya sekedar menggambar aja, tapi kita pun pelajari komputer itu sendiri. Kan di sini anak-anak semua
dari kelas 10 ya, dari SMP beralih ke SMK kelas 10, mungkin barangkali ada yang belum terbiasa dengan komputer, dengan penggunaan komputer, bagaimana cara megang komputer, cara pakai keyboard dan mouse. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Jadi kita akan menggabungkan unsur seni dengan teknologinya. Desain grafis itu lebih daripada itu, kita akan menggabungkan unsur seni dan teknologi. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini selama 2 semester ke depan, mungkin Bapak akan menemani kalian semua, membersamai kalian semua dalam mata pelajaran desain grafis ini. Supaya apa? Supaya Bapak harap kalian itu punya kemampuan, punya keahlian untuk membuat suatu produk desain yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain khususnya. Jadi Bapak sebelum menyampaikan materi ingin berpesan dulu kepada semuanya, berkaryalah meskipun di balik sebuah keterbatasan. Jadi kita jangan melihat hambatan-hambatan yang ada, kita jangan melihat kurangnya kemampuan kita jangan terlalu fokus pada kurangnya fasilitas yang ada, kita jangan terlalu fokus sama kekurangan yang kita punya, tapi kita fokus pada tujuan apa yang ingin kita capai. Kita harus fokus pada apa yang ingin kita capai, bukan fokus pada hambatan yang ada, bukan fokus pada keterbatasan yang ada. Kalau kita fokus pada tujuan yang ingin kita capai, maka hambatan-hambatan yang ada itu, keterbatasan-keterbatasan yang ada itu hanya hal yang kecil. Tapi kalau kita fokusnya pada keterbatasan, pada kekurangan, maka rasa-rasanya tujuan yang ingin kita capai itu sangat jauh sekali. Jadi Bapak harap berkaryalah di balik keterbatasan yang ada. Nah, sebelum memulai juga, Bapak ingin memberikan motivasi ini. Mungkin motivasi ini bukan hanya untuk anak-anak semua di sini, tapi khususnya untuk Bapak sendiri, untuk kita semua. Motivasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya dan tentunya bisa menambah semangat kita untuk mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi di sini create your style ya. Bapak inginkan kalian itu membentuk jati diri kalian itu seperti apa, membentuk, membuat dan membangun karakter diri kalian itu mulai dari sekarang. Jadi kita itu harus punya karakter, kita harus punya jati diri. Nah, dalam pembelajaran ini, Bapak harapkan ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan untuk memotivasi kalian supaya semangat lagi belajar. Nah, yang pertama adalah relax ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kita semua relax, fokus dan santai. Kenapa? Karena kalau pikiran kita gelisah, hati kita tidak tenang, jadi apapun pikiran yang kita pikirkan itu rasa-rasanya akan kosong gitu ya. Kalau kita tidak tenang, kita gelisah, maka tidak ada pikiran yang kita pikirkan dengan benar. Jadi Bapak harap tetap fokus dan santai mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Siap ya? Nah, berikutnya adalah strong nih. Kita harus menguatkan niat. Kalau kita niatnya sudah kuat, maka ada pepatah yang mengatakan ketika kita ada niat yang kuat, maka 1000 alasan akan muncul. Tapi kalau kita tidak memiliki niat yang kuat, maka yang muncul apa? 1000 alasan, ya, 1000 alasan yang akan muncul. Contohnya mungkin teman-teman boleh mencontoh Anas ya tadi pagi. Anas tadi pagi itu keadaannya hujan lebat, gitu ya. Tapi bela-belain datang ke sekolah walaupun hujan lebat, jarak rumahnya jauh, tapi semangat untuk datang ke sekolah. Itu bisa dicontoh semangatnya seperti itu. Betul Pak, betul sekali. Ya, sudah luar biasa Anas, teman-teman boleh mencontoh Anas. Nah, jadi itu ya, kalau kita punya niat yang kuat, maka apapun itu kita akan berusaha untuk mencapainya. Tapi kalau niatnya kita lemah, maka ya yang muncul hanyalah 1000 alasan. Berikutnya adalah stay. Tetap konsisten nih. Jadi di sini adalah konsisten dalam melakukan sesuatu. Itu akan membuat kamu ahli di bidang yang kamu inginkan. Yang namanya konsisten itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bagi Bapak juga itu konsisten itu adalah sesuatu yang memang harus bertahap ya, proses. Jadi Bapak berpesan pada kalian konsisten. Kalian terus konsisten untuk terus belajar, bertahap mencari ilmu, kemudian dalami, fokus di bidang apa yang
ingin kalian ahli di bidangnya, karena sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, kalau kita tetap konsisten, saya yakin pasti bisa menjadi seorang ahli. Nah, berikutnya adalah lock, kunci tujuan nih. Jadi ini yang kadang kita lupa, kita kadang lupa menanyakan pada diri kita sendiri sebetulnya apa yang kita inginkan, sebetulnya apa yang kita ingin capai. Jadi kita harus tanyakan lagi pada diri kita sendiri, untuk apa kita belajar, untuk apa kita mencari ilmu kuliah. Jadi saya ingin tanya ke Kadek nih ya. Kadek, kira-kira tujuan Kadek belajar itu apa? Untuk belajar hal baru, Pak. Kayak apa? Belajar hal baru? Kayak sekarang kan kita pengen belajar tentang desain grafis, Pak. Jadi saya pengen tahu gimana sih caranya mendesain desain grafis, sama belajar tentang komputer juga, Pak. Iya ya. Jadi kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, misalkan kita pengen bisa mencapai sesuatu, ahli di bidang yang kita inginkan, maka tentunya kita inginnya sukses ya, sukses di bidang itu. Makanya kita harus tanyakan lagi pada diri kita, supaya semakin memperkuat diri kita sebetulnya untuk apa kita belajar dan untuk apa kita mencari ilmu. Kemudian yang terakhir, ini Bapak harapkan keluarkan suaramu ya, speak. Jadi di pembelajaran kali ini, Bapak harapkan anak-anak semua di sini jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu untuk bersuara. Jangan malu untuk bersuara, jangan malu untuk bertanya. Karena apa? Karena percayalah, tidak ada yang namanya pertanyaan bodoh. Jadi itu ya, tidak ada yang namanya pertanyaan bodoh. Sebodoh-bodohnya pertanyaan adalah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan. Jadi Bapak harap anak-anak semua di sini keluarkan suaranya, jangan pernah merasa malu dan takut untuk salah bertanya dan berbicara. Oke ya, seperti itu ya. Udah siap mengikuti pelajarannya? Siap, Pak. Sudah, ya. Nah, boleh dilihat semuanya ke layar ini. Jadi pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah apa yang kalian akan dapatkan. Bapak harap anak-anak Bapak yang saya banggakan ini pertama bisa memahami workspace atau menu dan fitur aplikasi pengolah gambar raster ini. Kemudian setelah bisa memahami, bisa menjelaskan atau menyampaikan fungsi dari alat dasar aplikasi pengolah gambar raster yang akan kita pelajari hari ini. Setelah bisa menjelaskan, itu bisa menganalisis setiap fungsi dari menu dan fitur dari aplikasi pengolah gambar raster. Kalau udah bisa menganalisis, Bapak harap mampu memilih fitur yang tepat sesuai kebutuhan pengolahan gambarnya. Kemudian kalau udah bisa memilih, tentunya bisa menggunakan ya, mampu menggunakan setiap tools yang ada di pengolah gambar raster ini. Dan terakhir, di mata pelajaran ini nanti pada akhirnya Bapak ingin semuanya di sini membuat suatu produk desain yang sederhana dengan fitur dasar aplikasi. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini dia. Nah, yang akan kita pelajari fokusnya itu adalah perangkat lunak atau aplikasi ya, kalau bahasa Inggrisnya software. Jadi yang akan kita pelajari hari ini fokusnya kepada perangkat lunak pengolah gambar. Sebelum Bapak memulai lebih lanjut lagi, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua yang ada di sini. Ada yang pernah mencoba atau tahu nggak contoh dari perangkat lunak pengolah gambar? Boleh ada yang ingin menyampaikan? Aplikasi untuk editing gambar itu apa aja boleh? Photoroom, Pak. Medibank, Photoroom, Photoroom, ya. Terus apa Photoroom, lagi? Photoshop, Medibank. Apa? Medibank? Ya Pak, di HP Pak ada Medibank. Ya, Photoshop, Medibank. Terus kemudian apa lagi? Macam-macam banyak ya. Illustrator juga, Pak. Adobe Illustrator, betul. Dan satu lagi adalah Corel Draw. Corel Draw, betul ya, Anas dan Rivian. Ini dia contoh-contoh aplikasi pengolah gambar atau aplikasi editing yang bisa kita gunakan untuk mengedit suatu gambar atau foto. Ada Corel, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada Canva, ada Pixel Lab, dan ada Affinity Designer. Nah, ketiga gambar yang di atas ini, itu adalah gambar yang
digunakan simbol-simbol aplikasi untuk PC atau komputer. Sedangkan yang di bawah, Canva, Pixellab itu biasanya digunakan untuk di HP. Tapi Canva juga ada untuk versi webnya untuk digunakan di komputer. Seperti itu ya. Ini banyak sekali contoh-contoh aplikasi yang kita gunakan untuk mengedit suatu gambar. Yang jadi pertanyaannya, kita akan belajar yang mana? Corel Draw kah? Photoshop kah? Atau Adobe Illustrator atau Canva? Nah, yang akan kita pelajari adalah ini. Fokus kita adalah mempelajari yang namanya Adobe Photoshop. Sebelumnya, ada yang pernah mencoba Adobe Photoshop? Mungkin coba-coba di rumah gitu, penasaran? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Belum. Udah? Nah, Oke, Dena nanti bersama Belajar Firly, Ikhwan. hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana penggunaan Photoshop ini. Nah, karena ini pertemuan awal kita mempelajari aplikasi pengolah gambar raster atau aplikasi Photoshop ini, baru basic, baru dasar ya. Bapak ingin menyampaikan dulu terlebih dahulu bagaimana sebetulnya fungsi-fungsi fitur dari aplikasi Photoshop itu. Kemudian Bapak juga ingin menyampaikan menu-menu apa saja yang ada dalam aplikasi Photoshop supaya nanti semuanya, anak-anak semuanya di sini bisa mampu membuat yang namanya produk desain. Apakah itu nanti poster ya, apakah itu nanti logo dan lain sebagainya. Bapak akan menyampaikan dulu, menunjukkan dulu langkah-langkahnya dan penjelasan secara singkat tentang Adobe Photoshop itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat. Jadi yang namanya Photoshop itu tadi ya sempat Bapak singgung, Photoshop itu adalah salah satu software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto. Nah, Photoshop itu merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah atau memanipulasi gambar berbasis raster atau bitmap. Pada intinya, aplikasi ini memang digunakan untuk editing dan manipulasi suatu gambar. Nah, boleh dilihat, di situ ada kalimat raster dan bitmap, kemudian ada vektor. Ini adalah istilah-istilah yang sering muncul dan bakal kalian pelajari ke depannya. Bapak harap hari ini bisa paham apa itu raster ataupun bitmap dan apa itu vektor. Sebelum Bapak memunculkan apa itu raster atau bitmap, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua yang ada di sini. Kira-kira raster itu apa, vektor itu apa? Mungkin dari raster dulu nih. Barangkali ada yang menyampaikan sebetulnya gambar raster itu apa atau bitmap itu apa? Saya, Pak, Boleh, Ripian. yang saya tahu nih, Pak, kalau raster itu kalau di zoom ngeblur, Pak. Betul, ya. Kalau vektor itu masih jelas. Ya. Betul ya, Ripian. Raster itu ciri-cirinya Pak, boleh Pak. kalau di zoom ngeblur dan kalau vektor di zoom jelas. Itu salah satu ciri-cirinya. Betul, Ripian. Ada lagi? Saya Pak, boleh Pak. Ya, silakan Ira. Kalau menurut saya ya Pak ini ya, Ya. kalau gambar apa namanya bitmap atau raster itu adalah gambar yang terbentuk dari sekumpulan titik. Kalau vektor itu gambar yang terbentuk dari gabungan titik dan garis. Nah, ya, sip. Betul sekali apa yang dikatakan Ira. Itu penjelasan apa itu raster dan apa itu vektor. Tadi yang disampaikan oleh Ripian adalah ciri-cirinya. Jadi saling melengkapi, sudah bagus. Nah, ini raster itu memang betul ya. Jadi gambar yang terbentuk dari sekumpulan titik. Makanya kalau kita zoom, itu tadi yang dikatakan Rivian, itu akan ngeblur dan muncul titik-titik kecil. Karena memang yang namanya raster atau bitmap itu ya terbentuk dari sekumpulan titik. Tapi kalau vektor itu kan gambar yang terbentuk dari gabungan titik dan garis. Jadi kalau ketika kita zoom, maka ya tidak ada kelihatan tuh titik-titik kecilnya dan tetap jelas gambarnya. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Kira-kira ini gambar raster atau gambar vektor? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya Vektor, vektor, Pak. Betul ya. Ini adalah gambar vektor. Penjelasan yang tadi, kalau kita lihat dari gambarnya,
ini terlihat sangat solid. Kalau kita perbesar atau zoom, maka tetap gambarnya seperti ini. Dan yang kedua ini termasuk ke dalam apa? Bitmap, Mungkin Pak. raster, Pak. Ya, raster atau bitmap ya. Karena ini gambarnya terlihat sangat kompleks, banyak sekali bisa terlihat ada lekukan baju dan lain sebagainya. Dan kalau kita perbesar ini gambar, pasti akan pecah dan akan ngeblur dan akan terlihat sekumpulan titik itu. Nah, itu ya perbedaannya. Kita udah bisa membedakan mana raster dan mana vektor. Nah, berikutnya kita sebelum kita membuat suatu produk nih ya, kita harus pahami dulu sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh Photoshop dan kelebihannya apa aja. Nah, di sini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu. Jadi Photoshop itu kelebihannya itu bisa membuat tulisan dengan efek tertentu. Kemudian membuat tekstur dan material yang beragam. Bisa juga mengedit foto atau gambar yang sudah ada. Maksudnya di sini jadi kita bisa manipulasi tuh gambar-gambar bagian foto-foto yang mau kita ambil, mau kita hilangkan, dan mau kita edit menjadi lebih bagus. Dan yang keempat, berikutnya, itu bisa memproses desain web. Bisa untuk membuat desain UI, atau user interface, atau UX, user experience. Kemudian, kelebihannya itu, yang kelima, juga mudah dipelajari. Kenapa? Karena Bapak yakini bahwa fitur-fitur dalam Photoshop ini sangatlah sederhana dan banyak sekali tutorial di YouTube untuk kita sama-sama bisa mempelajarinya. Dan terakhir, mudah didapatkan. Nah, ini harganya terjangkau ya. Kalau kita pengen beli aplikasi ini, harganya sangat terjangkau. Dan cukup satu kali aja itu sudah free license seumur hidup. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari Photoshop. Nah, tadi yang seperti Bapak sampaikan di awal, yang namanya Photoshop itu kita bisa membuat tulisan dengan efek tertentu. Boleh kalian analisis gambar di depan, kira-kira itu tulisan pakai efek apa tuh? Ada yang ingin menyampaikan? Gempa bumi, Pak. Efek gempa bumi, betul. Karena gempa bumi kan menyebabkan tanah menjadi retak ya. Makanya ini efek gempa bumi ya, efek tanah yang terkena gempa bumi menjadi retakan-retakan seperti ini. Itu bisa kita buat dalam Photoshop ini. Dan ini produk desain yang Bapak buat sendiri untuk membantu UMKM toko untuk lebih berkembang lagi. Ini juga sama memberikan fitur efek pada tulisan, jadi seakan-akan tulisannya itu memiliki efek logam dan 3D ya. Nah, yang kedua, membuat tekstur dan material yang beragam. Boleh dilihat itu kira-kira tekstur apa yang dipakai pada tulisan. Ada yang ingin menyampaikan? Tanah retak bukan itu? Ya, betul ya. Jadi hampir sama kayak yang di awal. Cuman ini kita lebih fokusnya pada tekstur, menggunakan tekstur tanah yang retak. Pada tulisan SPN Polda Jabar ini, Bapak tambahkan fitur efek tekstur sehingga membuat tulisan ini seakan-akan retak gitu ya. Dan ini Bapak buat sendiri juga ketika Bapak masih bekerja di Sekolah Polisi Negara untuk membantu membuat suatu film di sana ya. Dan tulisan ini Bapak gunakan untuk membuat trial filmnya supaya kelihatan lebih epic gitu ya. Tuh, Bapak Intel ya ini. Jangan bilang-bilang. Harus hati-hati nih, waspada. Nah, yang ketiga itu bisa mengedit foto atau gambar yang sudah ada. Jadi, misalkan kita memiliki foto atau gambar yang ingin kita rubah, itu kita bisa pakai Photoshop. Misalkan gambar bunga ini, kita bisa membuatnya lebih mengganti warnanya, membuatnya menjadi lebih blur atau tajam, dan lain sebagainya. Atau menjadi seperti ini. Nah, jadi membuat gambar-gambar yang terpotong tapi terlihat utuh. Terpotong-potong tapi terlihat utuh. Itu adalah bisa digunakan menggunakan Photoshop. Mengubah atau mengedit gambar yang sudah ada. Atau disebut dengan teknik memanipulasi gambar raster. Nah, ini kalian akan mempelajari semua itu. Kira-kira mau bisa atau enggak nih? Kayak gini. Mau, Pak. Pak. Oke, siap ya. Jadi
kalau mau bisa, kita akan belajar bersama-sama, mulai dari dasarnya dulu, mulai dari awal dulu nih, bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada Photoshop, sampai nanti kita belajar tahap expertnya, sampai bisa membuat produk-produk seperti ini. Nah, ini saya yakinkan sangat gampang sekali dan pasti semuanya bisa. Jadi polisi juga ya Pak. Bisa, pasti bisa. Itu kan cita-cita yang bagus ya. Jadi intel lah. Nah, yang keempat, ini tadi yang Bapak sampaikan, memproses desain web. Mungkin kalau misalkan kita lihat aplikasi-aplikasi di Android, itu kan ada tatap mukanya ya, ada tampilan awalnya. Nah, itu tampilan awalnya itu dibuat bisa menggunakan Photoshop. Contohnya seperti di gambar slide di depan, ada tampilan web traveling. Nah, itu kita bisa membuat desain seperti ini menggunakan Photoshop. Kayak cover Peggy apa ya? Iya, bisa. Itu pakai tampilannya bisa diedit pakai Photoshop. Nah, yang kelima, tadi Bapak sampaikan, mudah dipelajari, karena fitur-fiturnya sangat sederhana, gampang, dan banyak tutorial di YouTube untuk kita bisa expert untuk menguasai Photoshop ini. Nah, kita hampir ke tahap akhir nih ya. Sebelum kita membuat suatu produk, ini Bapak ingin menjelaskan dulu bagian-bagian yang ada pada Photoshop. Karena ini sangat penting sekali, karena ini bagian dasar ya, sesuatu yang sangat dasar. Kalau kita tidak tahu bagian-bagian Photoshop, akan sangat sulit untuk mengedit dan memanipulasi suatu gambar. Pertama ada menu bar, ada toolbox, ada canvas, dan ada window palette. Nah, ini menu bar, jadi perlu diingat-ingat ya, menu bar itu adalah menu pull down. Menu pull down itu, mungkin yang dimaksud dengan pull down itu adalah, kalau kita mengklik suatu menu itu, bakal muncul lagi perintah-perintah ke bawahnya lagi. Gitu ya, kalau misalkan kita klik file, maka di bawahnya ada new, save, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan menu pull down. Nah, di menu bar itu adalah menu pull down yang berisi perintah-perintah dalam Photoshop, seperti menu file, edit, image, dan lain-lainnya. Kemudian ada toolbox. Seperti namanya tuh ya, toolbox. Kalau kita bahasa Indonesia kan kalau toolbox itu adalah kotak peralatan. Seperti namanya, maka si toolbox ini dalam Photoshop itu merupakan alat-alat bantu yang digunakan untuk editing gambar atau editing foto. Seperti itu. Dan yang ketiga ada canvas, bagian yang ketiga itu ada canvas. Seperti namanya, yang namanya canvas itu kan kalau untuk dalam seni lukis ya, itu untuk melukis, untuk menggambar. Nah, dalam Photoshop, canvas itu juga sama fungsinya. Digunakan untuk bidang tempat meletakkan image atau gambar yang akan kita modifikasi atau edit. Dan terakhir ada window palette. Kalau window palette itu alat bantu editing gambar atau foto agar proses editing lebih cepat dan mudah. Karena di window palette ini juga ada fungsi-fungsi fitur efek. Nah, biar lebih jelas, Bapak nanti akan tampilkan video pembelajarannya supaya lebih jelas. Tapi sebelum itu, yang paling akhir nih, ini yang sangat paling penting, sangat krusial dalam Photoshop itu, yang harus kita pahami bersama, yang namanya Photoshop itu menggunakan sistem layer. Kira-kira ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan sistem layer itu seperti apa? Tahu Pak, tahu Pak. Nah, boleh Ima, silakan. Kayak ditumpuk-tumpuk gitu ya Pak? Betul, ya. Sederhananya kayak ditumpuk-tumpuk. Tapi itu Kayak kue lapis ya Pak. lapisan, ya, lapisan-lapisan. Jadi kayak kue lapis kan ada lapisan ke-1, lapisan kedua. Nah, sama di Photoshop juga kayak gitu. Tapi ada fungsi yang sangat krusial dari layer ini. Karena yang namanya lapisan, berarti fungsi dari lapisan itu adalah sebagai pemisah antara satu elemen dengan yang lainnya, antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Jadi kalau kita mau merubah gambar yang satu, itu kita harus masuk ke layer satu dulu. Kalau kita mau merubah atau mengedit gambar yang lainnya, kita harus masuk ke layer yang lainnya. Ini Bapak contohkan ada dua gambar nih ya. Ada gambar kucing hitam, sama ada gambar orang lagi jabat tangan. Sederhananya, yang namanya sistem layer itu, kalau kita mau merubah gambar kucing ini nih,
kita harus klik dulu si layer kucing ini, baru kita bisa mengedit, mau menghapus, menambahkan objek yang lainnya bisa. Sama, ini juga kalau kita mau mengedit si gambar orang ini, kita harus mengklik gambar orang ini dulu, seperti itu. Biar lebih sederhana, Bapak akan sederhanakan pembahasan layer ini dengan analogi. Jadi, sistem layer ini Bapak analogikan seperti rumah. Kamar mandinya itu di rumahnya. Di dalam rumah itu kan ada yang namanya ruangan tamu, ruang utama ya, ruang keluarga, ada dapur, ada kamar mandi, ada kamar. Ada beberapa ruangan kan ya. Kalau kita mau membereskan dapur, maka otomatis kita harus masuk ke dapur. Kalau kita mau membereskan kamar mandi, kita harus masuk ke kamar mandi. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi, ketika kita ingin mengedit suatu gambar, kita harus masuk dulu ke layer gambar itu. Nah, ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran supaya lebih paham lagi apa yang disebut dengan fitur-fitur pada Photoshop dan bagaimana fungsi-fungsi cara membuat desain pada Photoshop. Setelah ini nanti akan ada penugasan dan akan membuat suatu produk yang sederhana. Oh maaf, mau ngingetin kita sampai jam 2:05 Pak. Mau istirahat Pak. Ya, pasti ya udah diingetin adek. Bentar lagi ya. Iya Pak. Videonya dikirimkan saja Pak Reki, takutnya tidak cukup nanti kita mau keluar main. Mas Agung, ya baru. Uang nih tiris di sana pada hujan gede, makanya dijajab pun karena Mas Agung apa kabar? Sama Makanya bapaknya. kedengeran nggak? Nggak, Pak. Di mana? Di sini? Kita nyarinya di situ. Oh, di sini? Mau di dalam jawab, mau di sini aja. Sini aja. Iya. Mohon maaf, Kepala Sekolah Bu Niken, tolong di-mute dulu. Itu aplikasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari dan memahami fungsi-fungsi tools yang ada aplikasi versi S6 ini ya. Oke, tanpa basa-basi. Tsunami kayaknya nih. Hanya teh koci ya? Hanya teh koci ya. Yang pertama di sini ada aplikasi ini ya, namanya Move Tool. Seperti namanya, Move Tool itu alat yang tidur tuh Pak, Budi tidur Pak, Budi tidur. objek seperti ini. Tulisannya. Budi, Bisa tolong perhatikan ya. objek atau tulisan. Karena Photoshop itu adalah Udah nggak konsen Pak, pengen istirahat Pak. kita klik dulu layer yang akan kita pindahkan. Apalagi seperti ini, kita akan memindahkan. Nah, ini yang pertama ada tools yang namanya Move Tool ya. Move Tool. Move Tool itu untuk memindahkan objek. Banyak ataupun tulisan. Nah, yang kedua, yang gambarnya kayak penghapus ini, Kita klik dulu ini. yang disebut dengan Eraser Tool. Kita hapuskan. Eraser Tool sesuai namanya, jadi fungsinya untuk menghapus. Seperti ini ya. Itu ada yang namanya Nah, berikutnya, tools yang horizontal ketiga, tab tool. yang simbolnya T ini, Apa itu horizontal tab itu tool? disebut dengan Horizontal Tab Tool. Tools yang berfungsi untuk mengetikkan atau Fungsinya menuliskan untuk suatu memasukkan teks ke dalam pada kanvas ini. kanvas kita. Dan terakhir, Atau misalkan membuat
lingkaran misalnya kita Ini yang simbolnya lingkaran kotak ini disebut dengan rectangle tool. Fungsinya untuk membuat kotak seperti itu. seperti itu. Tadi ya, dari video pembelajaran tadi, ini ada penugasan ya untuk anak-anak semua. Tugasnya itu nanti kalian harus mengisi simbol-simbol di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Kemudian melengkapi kalimat-kalimat yang di bawah ini dengan tepat sesuai dengan apa yang diminta. Misalkan menu bar itu apa, toolbox itu apa. Saya ingin contohkan dulu satu, misalkan simbol yang satu nih. Yang pertama, simbol ini, Bapak minta Anas coba. Coba Anas, kira-kira ini apa? Bisa disampaikan? Itu simbol T, Pak. Simbol T. Ya, kalau di aplikasi Photoshop, itu fungsinya untuk apa? Mungkin buat menulis, Pak, karena T itu type mungkin, Pak. Untuk memasukkan teks ya. Ya, menulis. Kita lihat jawabannya. Betul ya. Jadi ini simbol horizontal text tool untuk memasukkan teks secara horizontal. Nah, mungkin seperti itu, nanti sisanya kalian lengkapi dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ini baru LKPD 1, tugas lembar kerja yang pertama. Nah, nanti untuk penugasannya ini dikerjakan secara kelompok ya. Nanti untuk pembuatan kelompok, Bapak akan buat kelompoknya di akhir pertemuan ini. Setelah membuat kelompok, kemudian ini kerjakan LKPD 1-nya. Dan yang kedua adalah ini. Tugas yang kedua, nanti kita akan mencoba membuat yang namanya suatu produk desain sederhana. Kita akan buat poster seperti ini. Ini langkah-langkahnya sudah Bapak siapkan. Jadi alat dan bahannya adalah aplikasi Photoshop. Nanti kita sama-sama buatnya di lab ya, di lab komputer. Dan video pembelajaran nanti Bapak akan sharekan. Nanti masing-masing kelompoknya bisa analisis video tersebut dan membuat produk seperti ini. Setelah itu hasilnya bisa dikumpulkan ke Bapak di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Waktunya Udah keluar main tuh, Pak. ya, waktunya sudah. Main. Kamu sarapan Budi sudah dulu. bolos, Pak. Ya, tenang dulu ya. Kita hampir pada akhir pertemuan. Udah kebelet pipis sih, Pak. Kalau yang mau ke toilet, silakan aja ke toilet. Takutnya kalau ditahan-tahan malah jadi penyakit ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini, itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya dulu nih. Kira-kira apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir pertemuan ini? Boleh ada yang ingin menyampaikan? Mungkin Kadek, apa aja yang telah kita dapatkan, kita pelajari hari ini? Belajar tentang Photoshop, Pak, banyak, Pak. Ya, Tapi jadi juga teksnya ada yang kena gempa, Pak. ya, terima kasih Kadek. Jadi sebetulnya pada intinya hari ini itu kita belajar fungsi-fungsi dasar, basic-basic dari Photoshop supaya di pertemuan berikutnya itu kita bisa membuat suatu produk dan mempresentasikan produk itu. Seperti itu ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Ya ada, Pak. Di mana Ira ada? Cukup, Pak. Mungkin Pak nanti bertanyanya ketika sudah mulai praktek kali ya, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Bapak ingin berpesan kepada kalian semua, terus belajar ya, tetap semangat untuk mencari ilmu. Kita belajar sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, sampai pada akhirnya kita bisa menguasai Photoshop ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Regi. Makasih, Pak. Thank you.